Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami, hingga kami dapat tiba di hari yang baru ini dalam keadaan baik dan sukacita. Kami akan mengawali segala aktivitas kami lewat ibadah kecil kami ini. Biarlah Engkau ya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Dan berfirman-Lah ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan disuarakan kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada perkataan yang mengatakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang yang berkhidmat, kita akan menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan makan untuk hidup. Kita tahu bahwa makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Dalam kitab Kejadian telah disaksikan, dikatakan bahwa sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui kebutuhan tentang hal itu. Dan Ia menciptakan sumber makanan bagi kebutuhan kita. Kebutuhan akan makanan adalah hak bagi kita semua, makhluk ciptaan Tuhan, terkhusus kita manusia. Di mana kita lewat makanan diberi kekuatan untuk dapat menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan kita dengan baik. Nats ini merupakan bahagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Permintaan di dalam doa ini utamanya adalah mengajar kita untuk mengingat bahwa Tuhanlah sumber kehidupan satu-satunya. Sehingga dengan terang, firman ini mengajak kita untuk senantiasa berupaya, mau membangun hubungan yang terikat setiap hari hanya kepada Tuhan. Bahkan dalam nats ini kita diajarkan untuk selalu bersandar, hanya bergantung pada Tuhan setiap waktu dan setiap hari. Nah, kata tanda kutip pada hari ini dalam nats ini menjelaskan tentang hubungan kita dengan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari dan setiap waktu. Selanjutnya dalam buku katekismus kecil kita pernah mendengar dan mengartikan bahwa tanda kutip makanan kami secukupnya bukanlah hanya sebatas pada kebutuhan primer, tetapi juga menyangkut kebutuhan sekunder dalam kehidupan kita. Pengajaran Tuhan Yesus ini sangat penting bagi kita, agar kita sebagai orang yang beriman, seperti apa pesan dalam konteks firman ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengajarkan dan sangat mengingatkan kepada kita, agar kita tidak usah khawatir tentang apapun yang akan kita makan. Sebab firman Tuhan sangat terang, membimbing kita, menolong kita untuk mempercayai akan segala pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Kita tahu bahwa yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini adalah Tuhan Allah sendiri. Sebab hidup dan mati manusia itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata secukupnya tanda kutip dalam nats ini sangat penting untuk menolong kita agar kita dibimbing, agar kita tidak jatuh ke dalam perilaku sifat serakah atau sifat tidak pernah puas, di mana semua perilaku yang tidak baik ini dapat membutakan dan membuat hati kita mempertuhankan makanan, uang, harta dengan segala sesuatu kenikmatan dan kesenangan yang ada di dunia ini. Makanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kebutuhan kita, tetapi bukan itu yang terutama. Sebab yang prioritas dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita masing-masing. Jika demikian yang kita perbuat, maka kita akan senantiasa hidup dalam sukacita dan berlimpah dengan rasa syukur hanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Amsal 30 ayat 8b sampai dengan ayat yang 9 dikatakan bahwa jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku,
supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini mengajak kita untuk mau percaya hanya kepada Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu tentang apapun juga, sebab Dia adalah Allah yang tidak akan pernah lalai untuk memperhatikan hidup kita, karena Dialah roti kehidupan kita. Amin.